Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali. Kita hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan pelajaran secara langsung dengan memakai aplikasi Zoom. Nah, jadi untuk yang belum bisa bergabung, kalau misalnya di dekat kalian ya tolong dibantu atau bergabung dulu dengan yang HP-nya sudah bisa nyambung. Oke, nanti ini kalau memerlukan akan saya taruh ulang di YouTube. Di pagi hari ini kita akan mempelajari bab keempat, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Silakan dijawab, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, baik ya. Kita mulai ke pelajaran, biar nyaman untuk sementara mikrofonnya tolong di mute semua, biar Pak Guru bicara dulu. Baik, kita mulai. Di sini Pak Guru akan perlihatkan papan tulis. Nah, ini. Jadi, kita pagi ini akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, bab ini kalau kita bahas dalam satu video atau satu pertemuan seperti ini, tidak akan habis. Karena nanti yang pertama yang kita pelajari adalah tentang nutrisi, atau tentang zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dalam nutrisi nanti kita akan belajar seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Kedua, nanti setelah kita membahas nutrisi, kita akan membahas tentang organ sistem pencernaan. Nah, organ sistem pencernaan ini nanti akan kita gabung dengan mekanisme pencernaan. Nah, ini mekanisme pencernaan. Dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan. Baik. Jadi dalam bab ini nanti yang dibahas ada 4, yaitu 1 nutrisi, kedua organnya apa saja, kemudian bagaimana proses pencernaan pada manusia itu terjadi, dan yang terakhir nanti adalah gangguan atau penyakit-penyakit apa saja yang mengganggu sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya punya pertanyaan untuk kalian, tolong dijawab. Kita akan masuk ke sini dulu. Tolong kamu sebutkan yang kamu ketahui. Baik, kita lanjutkan anak-anak semua. Oke, sebelum kita lanjutkan, tolong kamu tuliskan di kolom komentar atau kolom chat, kira-kira nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, atau jenis-jenis nutrisi apa saja yang kalian ketahui. Ayo, tolong dituliskan. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, ayo, tuliskan apa saja nutrisi yang kamu ketahui yang dibutuhkan oleh manusia. Dia sudah menyebutkan yang pertama ada karbohidrat. Oke, silakan yang lain kamu sebutkan. Oke, tunggu yuk. Ayo,
tuliskan. Tuliskan nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Silakan. Yang kamu ketahui apa saja, silakan dituliskan. Ada yang tahu? Ayo, silakan. Atau ada yang mau jawab langsung? Susilo, Rian, atau Dini, silakan. Ini suara saya kedengaran enggak? Oh iya, oke, ada yang jawab karbohidrat. Betul, selain karbohidrat, coba sebutkan lagi, satu lagi. Selain karbohidrat, kamu sering dengar ini. Lemak, oke. Oke ya, baik kalau begitu kita lanjutkan. Kita akan nutrisi dulu. Oke, saya akan sambil kalian lihat buku kalian. Oke, sambil kalian lihat buku kalian. Oke, sementara saya mute dulu semua biar enak mute all. Oke, saya mute. Oke, jadi nutrisi ini, nah nutrisi ini yang dibutuhkan manusia ada bermacam-macam. Oke, ada bermacam-macam. Yang pertama adalah kita ke yang pertama. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, ini yang kalian sebutkan tadi yang pertama. Nah, karbohidrat ini adalah nutrisi yang kita butuhkan. Fungsi utama karbohidrat adalah fungsi utama karbohidrat itu adalah sebagai sumber energi. Jadi kalian lihat di sini. Nah, dia punya fungsi sebagai sumber energi. Terutama kita di Indonesia, karbohidrat menjadi sumber energi yang utama yang biasa kita konsumsi setiap hari, yaitu adalah nasi. Nah, sebenarnya sumber energi yang ada di karbohidrat itu, kalau kita telusuri lagi, itu adalah intinya adalah gula. Maka di sini, nah di sini adalah gula disebut sebagai karbohidrat yang sederhana. Jadi gula itu termasuk jenis karbohidrat. Nah, contoh makanan yang mengandung gula itu ada buah, ada madu, ada susu. Kemudian karbohidrat yang lain yaitu pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Jadi kalau kita tuliskan karbohidrat, nah ini ada yang sederhana. Siapa ini? Dia adalah gula. Ada yang kompleks, yaitu ada pati dan ada serat. Nah,
Sederhana kompleks itu adalah maksudnya ada di susunan kimianya, bukan makanannya, tapi susunan molekul pembentuknya. Gula itu adalah karbohidrat sederhana, sedangkan pati dan juga serat itu disebut juga dengan karbohidrat kompleks. Tapi dua-duanya merupakan karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, tapi perlu diperhatikan juga bahwa mengkonsumsi karbohidrat itu jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi karbohidrat atau gula, maka nanti kita akan beresiko terjangkit penyakit gula atau yang disebut diabetes. Jadi diabetes itu atau penyakit gula itu disebabkan karena jumlah kadar gula di dalam darahnya terlalu tinggi. Nah, kenapa terlalu tinggi? Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau karbohidrat, tapi tidak diimbangi dengan aktivitas yang setara. Jadi kalau makannya banyak ya aktivitasnya harus banyak. Yang kedua adalah nutrisi yang kita sebut dengan lemak. Nah, kenapa lemak itu diperlukan? Jadi kita butuh lemak karena dia juga sebagai sumber energi selain karbohidrat. Dan juga bisa dikatakan sebagai cadangan energi. Di lemak di tubuh kita itu yang membuat tubuh kita gemuk, itu sebenarnya disiapkan untuk cadangan energi kita kalau kita butuhkan. Nah, lemak ini selain cadangan energi, dia juga sebagai pelarut vitamin. Vitamin tertentu yaitu AD atau ADEK, vitamin A, vitamin D, E, dan K. Itu adalah vitamin yang kalau kita konsumsi masuk ke tubuh kita dilarutkan oleh lemak. Nah, dan di sini nanti intinya lemak yang masuk ke tubuh kita itu akan dicerna menjadi dua hasil yaitu asam lemak dan gliserol. Jadi kalau kita makan yang mengandung lemak, agar lemak dalam tubuh itu bisa digunakan, maka lemak ini akan dicerna menjadi ada yang namanya asam lemak dan yang kedua menjadi gliserol. Jadi ini adalah nanti hasil olahan lemak setelah kita kita cerna. Itu lemak. Dari mana kita dapatkan lemak? Banyak sekali. Lemak ada yang jenisnya nabati atau lemak yang berasal dari tumbuhan, bisa dari kacang-kacangan, dan selain lemak nabati juga nanti ada lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan. Jadi ada lemak jenisnya nanti akan ada. Nah, di sini ada lemak nabati dari tumbuhan dan ada lemak hewani. Nah, ini contohnya. Lemak yang gambar A ini, gambar sebelah kiri di buku kalian ini adalah minyak dari biji atau minyak nabati. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah margarin dari olahan lemak hewani. Oke, sekarang kita lanjutkan nutrisi yang ketiga. Oke, kita agak percepat saja. Protein. Nah, protein. Jadi sudah pertama karbohidrat, disusul lemak, kemudian ada protein. Nah, apa fungsinya protein? Satu, energi juga. Walaupun energi yang dihasilkan protein tidak sebesar yang dihasilkan karbohidrat dan juga lemak. Jadi fungsinya protein yang paling utama nanti adalah untuk pengganti sel tubuh yang rusak, enzim, dan hormon, serta membentuk antibodi. Nah, sehingga fungsi utama protein itu bukan di penghasil energinya, tapi lebih untuk
pertumbuhan. Nah, regenerasi sel, kemudian pembuatan enzim-enzim, hormon-hormon, antibodi itu disupport dari protein. Protein sama seperti lemak, ada protein dari hewan dan protein dari tumbuhan. Protein hewani dan protein nabati. Yang hewani bisa kita dapatkan dari telur, daging, ikan, susu, keju, semua olahan dari hewan. Putih telur itu juga protein hewani. Kemudian kalau yang protein nabati dapat dari kedelai dan biji-bijian. Jadi kalau kalian makan tahu dan tempe itu sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan protein sehari-hari kita. Nah, ini susu dan juga makanan-makanan seperti telur, daging, kacang, ini merupakan sumber protein. Nah, sumber protein. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Setelah protein, ada vitamin. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit di lemak tadi, vitamin. Jadi vitamin itu kalau masuk ke tubuh kita, itu nanti akan dilarutkan. Ada yang dilarutkan lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ada yang dilarutkan oleh air, yaitu vitamin C dan vitamin B. Nah, ini adalah yang dilarutkan air. Nah, seperti yang kita ketahui di saat-saat seperti ini kan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C, karena vitamin C itu bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi, fungsi utama vitamin adalah mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Jadi vitamin A itu untuk mata, B itu untuk apa ya? B itu untuk kita lihat di bawah. Nah, ini vitamin A itu untuk mata, kemudian vitamin B untuk fungsi tubuh, vitamin C ini untuk daya tahan tubuh, vitamin D ini untuk pertumbuhan tulang, vitamin E untuk kulit, vitamin E ya untuk kulit, kemudian vitamin K ini untuk eh, vitamin K itu untuk itu apa, pembekuan darah, membantu pembekuan darah. Jadi setiap vitamin punya fungsi sendiri-sendiri. Dan di mana kita dapatkan sebenarnya setiap hari kalian juga sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Nah, contohnya vitamin A kalian umumnya dari buah-buahan atau makanan atau sayuran warna merah, wortel, pepaya itu vitamin A. Kemudian vitamin C biasanya gampangnya yang agak masam-masam, jeruk, ya, kemudian brokoli juga, cabai juga vitamin C, tapi jangan kebanyakan. Kemudian vitamin K itu juga banyak dari sayur-sayuran. Jadi kalau kalian mengkonsumsi sayur-sayuran setiap hari, itu berarti eh, kebutuhan kalian akan vitamin sudah tercukupi. Kemudian yang terakhir, nutrisi yang kita butuhkan adalah mineral. Nah, mineral adalah kita butuhkan walaupun jumlahnya ini tidak terlalu banyak. Nah, mineral apa saja yang kita butuhkan? Banyak sekali. Ada kalsium, ini untuk tulang. Jadi kalau kekurangan kalsium, istilahnya terkena penyakit namanya osteoporosis. Fosfor juga, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Punya fungsi masing-masing, terutama untuk menjaga tubuh kita. Jadi kalau saya tuliskan ulang, jadi
nutrisi yang kita butuhkan. Nutrisi yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, kemudian ada vitamin, dan ada mineral. Kita tahu lemak dan karbohidrat ini untuk energi, protein ini untuk pertumbuhan, nah kemudian vitamin dan mineral ini untuk fungsi-fungsi tertentu. Baik anak-anak, sampai di titik ini apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami silakan dijawab. Untuk ini saya unmute semua. Silakan dijawab, sudah bisa dipahami atau belum? Udah, Pak. Ya, baik. Kalau bisa dipahami, oke, kalau bisa dipahami, setelah ini saya minta kalian melakukan percobaan sederhana di rumah. Bisa kira-kira melakukan percobaan sederhana di rumah? Bisa enggak kira-kira? Tolong dijawab. Kita akan melakukan percobaan sederhana di rumah. Kira-kira bisa? Bisa. Ya, oke, mudah ya. Ya Allah. Bahan-bahan dan alatnya sangat mudah sekali. Oke, saya hapus ini dulu. Kita hapus dulu. Gini aja. Oke. Oke. Kita akan melakukan namanya uji amilum atau uji karbohidrat. Kita akan mengetes suatu bahan makanan apakah dia mengandung amilum atau tidak. Bahannya yang kalian butuhkan 1 betadin. Betadin ini ya yang kecil saja, atau kalau sisa nggak usah beli baru, betadin. Kemudian ada nasi sedikit saja, kemudian ada roti, kemudian ada gula pasir itu sedikit saja, kemudian ada tahu yang masih mentah, terus apalagi ya, nasi, roti, gula, tahu, kemudian garam. Nah, jadi ada 5 buah bahan, nasi, roti, gula, tahu, dan garam. Terus cara kerjanya bagaimana? Nah, nanti cara kerjanya, kalian letakkan bahan-bahan itu sedikit-sedikit saja di atas piring. Nah, jadi ini piringnya, di sini ada roti, ada nasi, ada gula, ada tahu, kemudian ada garam. Sedikit-sedikit saja. Kemudian masing-masing ini kalian tetesi betadin. 1 atau 2 tetes saja. 1 atau 2 tetes saja. Tetesi betadin. Kalau sudah ditetesi semua, kemudian amati. Nah, nanti yang dikirimkan di classroom adalah kamu foto tugasmu ini, kemudian kamu buat uraian di sembal kertas, berisi begini. Misalnya nasi setelah ditetesi betadin warnanya berubah jadi apa? Roti setelah ditetesi betadin warnanya jadi apa? Gula setelah ditetesi betadin warnanya jadi apa? Kemudian tahu dan garam setelah ditetesi betadin warnanya jadi berubah jadi apa? Kemudian dari warna-warna itu kamu tentukan bahan mana saja yang mengandung karbohidrat dan alasannya kenapa. Jadi itu ya,
setelah ditetesi kan ada perubahan warna. Kamu tuliskan nasi jadi berwarna apa, roti jadi berwarna apa, gula jadi berwarna apa. Kemudian kamu tuliskan kesimpulannya makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Kemudian kamu tuliskan alasannya kenapa itu kamu katakan mengandung karbohidrat. Itu adalah praktikumnya, nanti link pengumpulan akan saya buatkan di Classroom secepatnya. Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa dipahami? Tolong dijawab. Bisa dipahami semua? Oh iya, masih saya unmute ya. Saya unmute dulu. Unmute. Oke. Bisa dipahami semua bagaimana cara melakukan praktikumnya? Silakan dijawab. Bisa dipahami anak-anak? Silakan dijawab lewat suara atau lewat di kolom komentar, boleh. Bisa dipahami semua? Tugasnya bagaimana? Atau ada pertanyaan? Silakan. Saya dikasih respon. Bisa dipahami jawab soalnya atau tugasnya? Bisa? Bisa. Bisa ya. Jadi kalian melakukan percobaan. Nanti yang dikumpulkan ada 2. Satu berupa foto dan yang satu lagi berupa tulisan tentang uraian yang telah kalian lakukan. Berubah warna jadi apa, yang mengandung karbohidrat apa saja, dan kenapa itu kamu katakan mengandung karbohidrat, alasan. Baik ya, anak-anak semua, untuk pertemuan pertama mungkin sampai di sini dulu. Untuk lebih jelasnya bukunya dibaca. Bukunya dibaca, nanti kalau pengen melihat lagi siaran ulangnya ini nanti akan saya taruh di YouTube seperti biasa. Terima kasih. Bisa dipahami semua apa yang harus dilakukan? Bisa? Ayo jawab. Bisa, baik ya. Kalau begitu, kalau bisa, oke, kalau bisa kita bisa akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, tolong salam saya dijawab. Semuanya menjawab salam saya. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain enggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.